الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita melanjutkan kitab Fiqhus Sunnah lin-Nisa di Syekh Abi Malik hafizahullah ta'ala. Kitab Thaharah, bab tentang ma yukhramu 'alal haidi wan nufasa, sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Sahih. Al-awwalu as-shalah. Yang pertama adalah haram bagi orang yang haid atau nifas itu mengerjakan salat. Wa ajma'al ulama'u ala annahu yukhramu 'alal haidi wan nufasai shalah farduha wa nafluha. Seluruh ulama telah bersepakat tentang haramnya bagi wanita yang haid dan nifas itu sholat. Sama saja apakah sholatnya itu wajib ataukah sholat yang sunnah. Wa ajma'u ala annahu yaskitu anha fardu sholati fala taqdi idza taharat. Dan mereka para ulama sepakat gugurnya kewajiban mengqadha sholat walaupun sholat wajib seandainya dia telah suci. Maka wanita yang haid itu dia tidak boleh sholat bila datang masa sucinya, tidak perlu mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama haid. Diterangkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla jilid yang kedua halaman 175. Demikian pula Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab juz 2 halaman 351. Wa daliluhu, dalilnya adalah an Abi Sa'id al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha. Kata Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah seorang wanita itu bila dia mengalami haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Itu menandakan agamanya wanita itu kurang. Nuqsanu diniha, itulah tanda kurangnya agamanya wanita. Artinya kesempatan ibadahnya menjadi sedikit. Dan ini bukti bahwa wanita yang haid kalau sholat itu berdosa. Sehingga wanita yang mengerjakan sholat di tengah-tengah sholatnya dia haid, wajib membatalkan sholatnya itu. Kalau puasa ya wajib berbuka kalau dia melihat darah haidnya keluar. Mu'adah anna imra'atan qalat li Aisyah, dari Mu'adah ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, atujzi'u ihdana salatuha idza taharat? Faqalat aharuriyatun anti kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muru nabi aw qalat fala naf'aluhu. Apakah kami bila telah mengalami masa suci harus mengqadha salat kami yang telah berlalu? Kata Aisyah, apa kamu ini orang Khawarij, kelompok Haruri? Karena sebagian orang Haruriyah itu ba'duhum yujabu qada as-salat al-haid. Mereka mewajibkan wanita haid untuk mengqadha salat. Nah kata Aisyah, apa kamu ini wanita Haruriyah, golongan sesat yang bernama Haruriyah? Dulu kami haid bersama dengan Nabi SAW masih hidup, beliau tidak pernah memerintahkan kami untuk mengqadhanya. Fala naf'aluhu, kami tidak mengqadha salat yang telah berlalu. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tanpa ragu lagi kita mengetahui bahwa wanita yang haid atau nifas mengerjakan salat hukumnya fawaid. Ada faedah. Idza hadatil mar'atu qabila al-'asri masalan wa lam takun salatid dhuhra
Fahal yalzimu qada'u dhari idza taharat? Bila seorang wanita itu ketika datang waktu asar, ya, idza hadatil mar'a qabila al-asri masalan wa lam takun salatid dhuhra, ketika datang waktu asar dan dia belum mengerjakan salat apa? Duhur karena masih haid, apakah dia harus mengqadha salat duhurnya? Datang haidnya itu ketika asar dan dia belum mengerjakan sholat duhur, apakah dia harus mengqadhanya kalau dia suci? Kata Abu Malik, idza atal mar'atul haid wa qabila al-asri masalan wa lam tusalli ad-dhuhra wa lam tusalli ad-dhuhra, wanita yang ketika datang waktu asar itu haidnya datang tapi dia belum mengerjakan sholat asar, fa idza talat fa inna taqdi tilka sholatul lati wajibat alaiha qabla al-'adah. Beliau mengatakan kalau dia suci maka dia wajib untuk apa? Mengqadha salatnya tersebut, yaitu salat apa? Duhurnya. Tapi telah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya, adanya khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Nah, beliau mengatakan demikian. Wa yaduru faqad sabatatis salat fi haqqiha wa luzumiha an taqdiha. Karena sholat duhur ini telah tetap kewajiban baginya, hak baginya untuk menunaikannya, maka kalau dia itu haid dimaksa dia harusnya mengerjakannya, dia harus mengqadhanya ketika suci. Madama qad dakhala waqtuha wa hiya tahiratun bi miqdari raka'ah. Walaupun dia cuma mendapatkan apa? Waktu 1 rakaat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman itu waktunya telah ditentukan. Yang kedua, idza taharatil haid qabila al-asri masalan falam irtasalat dakhala waqtul asri fal yalzim wa an tusalli ad-dhuhra. Bila seorang wanita haid itu yakni suci ketika datangnya waktu asar, falamma tasalat dakhala waqtul asri, jadi dia suci menjelang asar gitu maksudnya. Kemudian dia mandi, di saat dia mandi datanglah waktu asar. Apakah wajib bagi wanita tersebut untuk mengerjakan sholat duhur? Jadi haidnya itu suci di waktu masih duhur, hampir asar. Begitu mandi junub, masuklah waktu asar. Apakah wajib baginya mengqadha salat duhur? Wal jawab, kata beliau, jawabannya adalah nau yalzimu wa idza taharat min haidin aw nifasin qabla ghurubi syamsi an tusalli dhuhra wal asra min hadzal yaum. Bagi wanita yang telah suci di waktu itu selama mataharinya belum tenggelam, maka wajib baginya mengerjakan sholat duhur dan juga asar di hari itu. Wa kadzalika idza tarat qabla tulu'il fajr, sama kalau dia kalau dia suci sebelum datangnya waktu sholat subuh. Lazim wa an tusalli al-maghriba wal isya, melazimkan bagi wanita itu untuk mengerjakan sholat maghrib dan juga isya min hadhil lailah, dari malam yang di waktu dia suci itu. Lianna waqta salati tsaniyati waqtun li salatil ula fi halatil udhr, dalam kondisi udhur waktu sholat yang pertama dimasukkan dalam waktu sholat yang kedua, artinya dijamak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang kedua halaman 434 menuturkan walihada, dari sini karena madhabu jumhuril ulama, madhab yang dipilih oleh mayoritas para ulama, kamalikin seperti Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam wa Ahmad serta Imam Ahmad, idza taharatil haid. Apa itu madhabnya? Bila wanita haid telah suci fi akhirin nahari, di ujung atau di akhir waktu siang, tapi belum tenggelam mataharinya,
Salatid dhuhra wal asra jami'an. Dia harus mengerjakan salat zuhur dan asar di jamak. Apa artinya menjamak itu? Umat jamak salat itu artinya apa? Menggabungkan dua waktu salat di salah satu waktu yang ada. Wa idza ta'araf fi akhiril laili, kalau dia suci di akhir malam, salatil maghrib wal isya, dia harus kerjakan salat maghrib dan isya jami'an dengan cara dijamak. Kama naqala dzalika kama nuqila dzalika an Abdurrahman bin Auf, sebagaimana perbuatan itu dinukilkan riwayatnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Saya mengulang pelajaran, Bu. Para sahabat ada yang sering disebut dengan Abadillah. Siapa mereka? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ahsanti, barakallahu fiik. Mereka semua adalah Abdullah. Mereka disebut dengan Abadillah. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar. Kalau dalam riwayat hadis disebutkan an Abdillah, dari Abdullah, maka siapa maksudnya? An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda. Maksudnya Abdullah siapa? Karena ada 3 Abdullah ini. Nah, kalau dalam hadis disebutkan berkata Abdullah, Abdullah siapa? Ada yang jawab Ibnu Umar, ada yang jawab Ibnu Abbas, ada nggak yang jawab Abdullah ibnu Mas'ud? Yang benar yang mana? Umar? Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Kata beliau selanjutnya, li'anna al-waqta mustarikun baina salataini fi halil udhr, karena waktunya ini bisa mustarik, itu maksudnya bersekutu dengan 2 salat di waktu udhur. Fa'in fa'idha tarat fi akhirin nahari, maka bila wanita itu suci di akhir siang, fa waktu duri bakin fa tusalliha qabla al-asri, maka kata beliau, waktu duhur itu tetap ada baginya, maka dia hendaklah mengerjakan sholat duhur itu sebelum sholat asar. Berarti jamak itu nggak boleh asar dulu, duhur dulu di waktu asar, kemudian baru sholat asar. Kalau maghrib dan isya, maghrib dulu kemudian baru isya. Kalau asar dan maghrib, kalau asar dan maghrib boleh dijamak nggak? Tidak boleh dijamak. Tapi bila seseorang lupa mengerjakan sholat asar lalu dia teringat di waktu maghrib, jangan sholat maghrib dulu, tetap harus kerjakan sholat asar terlebih dahulu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah terlupakan mengerjakan sholat asar di perang Khandaq, lalu beliau kerjakan sholat asar itu di waktu maghrib. Asar dulu baru maghrib. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa idza ta'araf fi akhiril laili fa waqtul maghrib bakin fi halil udri fa tusalliya qabla al-isya. Begitu pula kalau dia suci di akhir malam, waktu salat maghrib tetap ada baginya, dikerjakan sebelum mengerjakan salat isya. Ini karena kondisi udhur. Wallahu a'lam, dan Allah dalam masalah ini lebih mengetahui. Asani, larangan yang kedua, asyam, wanita haid dan wanita nifas haram berpuasa. Bukan makruh ya, haram. Wa qadin aqadal ijma' ala anna al-haidha wan nufasaa tada asyam. Telah disepakati, telah terbukti adanya kesepakatan bahwa wanita haid dan nifas itu di dalam Islam dia wajib meninggalkan puasa. Walakinna, cuma bedanya dengan sholat, taqdi siyam Ramadan. Kalau itu puasa wajib atau puasa Ramadan, dia wajib untuk mengqadha'nya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusibuna dzalika ta'lil haidu fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is sholati. Dulu kami terkena haid, maksudnya mengalami masa haid.
Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ketika haid disuruh tinggalkan puasa, suci suruh mengqadha. Wala numaru biqadha'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan di masa haid. Sebagaimana di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Tambahan tadi sekalian, ada tambahan pada poin yang berkaitan dengan masalah sholat di waktu dalam kondisi haid itu kodoknya bagaimana. Wa hunaka qaulun akhar annahu la yalzimu qada'a dhuhri wa yastadallu qailuna bi anna nisaa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna yahidna fi kulli al-awqati wa lam yarid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara imra'atan minhunna ba'da tuhriya an tusalli salatan fatata qabla nuzulil haid 'alaiha. Kata beliau, ada ucapan yang lain yang menyebutkan orang yang mengalami masa haid suci di waktu asal dia nggak perlu mengqadha salat zuhur. Kenapa? Dalilnya dulu banyak wanita yang haid di zaman Nabi, haidnya kapan-kapan saja terjadi, tapi nggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa wanita yang haid di masa beliau diperintahkan mengqadha salat yang telah terlewatkan dari mereka. Wallahu ta'ala bisa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal adhar, dan yang paling tampak benar fid dalil, dalam segi pendalilan dan dalilnya, mazhabu Abi Hanifah wa Malik anna la yalzimu syai'un li anna al-qada innama yajibu bi amrin jadidin. Kata beliau, dia enggak diwajibkan mengqadha salat zuhur sama sekali, karena ini perkara yang sifatnya baru. Ala kuliah, ini ada khilaf di antara para ulama, telah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kembali kepada puasa, kesimpulannya wanita yang wanita haid puasa wajib untuk diqadha baginya. Ada fawaid. Fawaid itu artinya faedah. 1. Idza taharatil haidu qabla al-fajr wa lam taghtasil fa hal tasum? Bila seorang wanita itu haid sebelum bila seorang wanita suci dari haidnya sebelum datangnya waktu sholat subuh, dan dia ini belum mandi, datang adzan subuh masih belum mandi, apakah wanita ini wajib puasa? Gimana jawabannya, Bu? Qala Abu Malik, kata Abu Malik, annal haidha idza dhaharat qabla al-fajr wa nawat as-siyam sahha shaumuha wa la yatawaqqaf sihhatu siyam 'ala al-ghusli bi khilafi sholati wa huwa qaul jumhur. Wanita yang haid lalu tiba-tiba suci sebelum datangnya waktu fajar, tapi dengan syarat dia telah berniat puasa, maka puasa bagi wanita itu sah, bahkan saya katakan wajib baginya. Karena sahwanya puasa itu enggak ada kaitannya dengan apa? Mandi. Berbeda dengan sholat. Sholat tidak akan sah tanpa mandi dari haidnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang sahih. Maka wanita yang dia suci pada jam 12 malam tapi kemudian dia belum mandi sampai datangnya subuh, tetap wajib puasa, dan dia wajib berniat di malam itu. Kalau dia tidak berniat puasa untuknya seharinya, dia berdosa. Ibnu Hazm mengatakan, faman taraka siyama 'amdan wa huwa yastati'u ay yasuma fa kana la yujzi'uhu wa la yanfa'u lahu ay yasuma alfi ayyamin. Manusia yang meninggalkan kewajiban puasa, meninggalkan puasa yang wajib baginya, padahal dia tahu itu wajib baginya, nggak ada manfaatnya kalau dia mengganti dengan 1000 hari sekalipun. Artinya dosa besar. Makanya wanita yang dia tahu suci, wajib baginya di malam itu untuk berniat melakukan puasa di keesokan harinya. Fahim tunna? Dan niat tidak ada pengaruh suci maupun enggak jasadnya. Anda mau niat sedekah, jangan nunggu mandi junub dulu baru sedekah. Ya kalau sampai mandi junub, kalau enggak sampai mandi junub meninggal dunia, mungkin enggak yuk? Mungkin. Sedangkan sahabat yang bernama Hanzalah, lelaki yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baru saja ia menikah, kemudian ia mengumpuli istrinya, belum sempat mandi junub, diperintahkan jihad. Peranglah dia, meninggal di medan perang. Tubuhnya dimandikan oleh malaikat dalam keadaan basah karena belum mandi junub. Itu menunjukkan niat perang nggak
ada pengaruhnya dengan apa? Dalam kondisi junub. Mandi nggak masalah. Jihadnya tetap sah. Hanya dianjurkan bagi para wanita atau laki-laki yang dalam kondisi telah suci segera dalam kondisi telah selesai dari hajatnya, misalnya jima, atau dia suci dari haidnya, jangan menunda-nunda untuk mandi. Faedah yang kedua, idza taharatil haidu qabla ghurubi syamsi fahal tasmu baqiyan nahar. Bila seorang wanita suci sebelum matahari tenggelam, apakah dia harus berpuasa di sisa harinya? Suci jam 10 pagi atau jam 8 pagi suci, berarti kan masih panjang itu waktu. Puasa apa enggak? Nah, wal jawabu, kata beliau, la yalzimuha, enggak wajib baginya antam saka baqiyatan nahar, menahan diri di sisa harinya dari makan dan minum. Fa ya qad aftarat fi awwalihi, karena enggak ada manfaatnya, karena di pagi harinya atau di malam harinya dia enggak niat dan dia makan. Wasatak di yauman anhu, nanti tinggal dia mengkobok hari yang ditinggalkannya itu. Fala da'iya lil imsaki baqiyal yaum, maka enggak perlu dia menahan dirinya dari makan dan minum di hari itu, dari sisa hari yang dia ada padanya. Cuma nasihat para ulama, enggak boleh makan dan minum di depan orang yang puasa. Ya, makanya ibu kalau haid jangan makan dan minum di depan apa? Suami. Sebab ada kadang seorang wanita itu aneh gitu. Dia haid, dia makan dan minum sambil berkata afwan ya, wah maaf ya suamiku, saya makan dulu dan minum dulu. Ya. Apakah suaminya bisa memaafkan gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak berdosa makan dan minum itu, cuma jangan ditampakkan di depan orang yang sedang apa? Puasa. Itu etika. Bahkan kalau perlu dia jangan makan ketika suaminya ada di hadapannya. Nanti kalau enggak ya baru dia makan sesuka hatinya. Nah, kecuali suaminya memang redha, suaminya tidak terganggu, khawatirnya nanti suaminya jadi berbuka gitu. Suaminya jadi berbuka. Nah, maka berarti istri menjadi sebab apa? Batalnya puasa suaminya, maka dia berdosa. Ibnu Juraid berkata, qultu li Atha, saya pernah berkata kepada Atha, al-mar'atu tusbihu haidan summa tadhiru fi ba'din nahari atatimmuhu. Qala la hiya qadiyah. Wanita yang di pagi harinya haid, kemudian dia suci di sebagian harinya, haruskah dia menyempurnakan puasa? Kata Atha, enggak, nanti cukup baginya untuk apa? Mengqadha puasanya. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, haram bagi wanita yang haid itu al-jima', al-wata'u fil farji, yakni mempertemukan dua khitan. Ini enggak boleh. Yani wata'ul haid fil farji al-jima' la yajuz bi ittifaqil a'immah. Wanita haid itu tidak boleh dikumpuli, tidak boleh dikumpuli pada kehormatannya. Ini sepakat para ulama. Diterangkan dalam kitab Al-Muhalla, Al-Majmu' Syarh Muhaddab, dan terdapat dalam kitab Tafsir At-Tabari jilid yang keempat halaman 378. Apa alasan hukumnya? Qaulullah Ta'ala fi suratil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 220. Allah mengatakan, fa'tazilun nisa'a fil mahid, tinggalkanlah wanita-wanita yang dalam kondisi haid. Maksudnya tinggalkan di sini, jauhi, jangan dikumpuli dalam kondisi haid pada kehormatannya. Apakah boleh pada selainnya? Ini selain daripada duburnya juga nggak boleh. Duburnya juga tidak boleh, ya, haram hukumnya. Apakah pada selain kedua tempat ini diperbolehkan? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada seorang laki berkata, wahai Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan terhadap istri kami dalam kondisi haid? Kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kamu boleh berbuat apa saja kepada istrimu kecuali menikahinya tidak boleh. Maksudnya menikahinya yaitu apa?
mengumpulinya. Ini hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-21 halaman 624 berkata, "Wa wat'un nufasa ka wat'il haid haramun bi ittifaqil a'immah." Mengumpuli wanita yang nifas hukumnya sama dengan mengumpuli wanita yang haid, haram, sepakat para ulama. Ada ucapan Imam Nawawi dinukil oleh beliau. Faedah pertama, lawi taqada muslimun hilla jima'il haidi fi farjiha sara kafiran murtaddan. Bila ada seorang muslim meyakini mengumpuli wanita haid pada farjinya itu halal-halal saja, seketika itu muslim tadi berubah menjadi kafir, murtad dari agama Islam, karena dia menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Walau fa'alahu insanun ghairu mu'taqidi hilli fa in kana nasyan aw jailan bi wujudil haidi aw jailan bi tahrimi aw mukrahan fala isma alaihi wala kafarah. Tapi kalau ada seseorang yang mengerjakannya bukan karena sengaja, mungkin karena lupa, dia lupa kalau istrinya apa? Nah, ini juga aneh kalau ada yang nah, ya harusnya istrinya memberitahu gitu ya. Kalau istrinya pura-pura lupa, ya ini juga muskilah. Au jahilan, atau karena sebab dia tidak tahu hukum bahwa itu dilarang, ya mungkin dia baru masuk Islam, atau dia memang nggak pernah belajar kitab Thaharah. Dia au jahilan diwujudil haid, atau dia nggak sadar bahwa ternyata istrinya itu apa? Haid. Dia kira istrinya nggak haid, istrinya juga menyadari. Karena ada ibu wanita yang dia nggak menyadari dia haid. Nggak, biasanya ada tanda-tanda haid, perutnya mulus, ini nggak terasa. Biasanya pusing, ini nggak terasa. Makannya juga tetap banyak aja misalnya gitu ya. Dan semisalnya, ya biasa aja. Tiba-tiba berhajat suaminya, istrinya pun melayaninya. Setelah selesai mengumpulinya, dijumpai darahnya keluar. Nah, berarti ini dia nggak tahu kalau istrinya sedang apa? Haid. Itu enggak apa-apa. Au jailan bitahlimi, atau dia belum tahu mengumpuli wanita haid itu hukumnya haram. Au mukrah, atau dia dipaksa. Ya, ini berarti jenis laki-laki takut istri. Kalau istrinya maksa gitu ya, takut kalau enggak disembelih mungkin gitu. Fala isma alaihi, maka enggak ada dosa bagi si lelaki itu. Wala kafarah, dan juga tidak perlu membayar kafarah. Fahimtum nah? Tapi kata beliau, wa in wata'aha 'amidan 'aliman bil haidi wa ta'rimi mukhtaran faqad irtakaba ma'siyatan kabiratan wa tajibu alaihi taubah. Dia tahu mengumpuli wanita yang haid itu hukumnya haram. Dia sadar istrinya sedang haid, sengaja dia lakukan, dan itu pilihannya sendiri. Berarti dia telah melakukan sebuah dosa yang besar. Wajib bagi orang itu untuk taubat. Pertanyaannya, istrinya dosa nggak, Bu? Istrinya tahu dia haid, dia berkumpul oleh suaminya, mau saja, dosa nggak? Dia berdosa. Kecuali dia dipaksa, maka tidak ada dosa bagi siapa? Si wanita tersebut. Paham kan? Dan dua-duanya wajib taubat. Wa alaihi kafarah. Enggak cukup dengan tobat, kata beliau. Apakah wajib baginya bayar kafarah? Qala al-jumhur, mayoritas para ulama mengatakan la kafaratun alaihi khilafan li Ahmad. Enggak perlu bayar kafarah kata mayoritas para ulama, tapi berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bayar kafarah. Qultu, kata Syekh Abu Malik as-sahih, yang benar annahu la kafarata alaihi li dha'fi dalil fi wallahu a'lam. Tidak perlu bayar kafarah karena dalilnya dhaif. Wallahu a'lam, Syekh Al-Albani berpendapat bayar kafarah karena dalilnya dihasan oleh beliau. Di mana Ibnu Abbas memerintahkan lelaki yang mengumpuli istrinya dalam kondisi haid itu bayar kafarah 1 dinar. Berapa juta itu? 1 dinar berapa juta? Ya 2 juta lebih ya, Bu ya. 2 juta lebih. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan 1/2 dinar. Maka diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, oleh Imam Ahmad, ini tergantung kondisinya.
Kalau di awal-awal masa haid bayar 1 dinar. Tapi kalau di akhir-akhir masa haid, darah haidnya sudah apa? Sedikit atau mungkin dikira sudah bersih, maka dia membayar setengah dinar. Ikhtiyatan, kehati-hatian, bayarlah kafarahnya. Diberikan kepada siapa, Bu? Kepada fakir miskin. Fakir miskin yang paling dekat dengan kekerabatannya. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua, alladzi yamna'u minal istimta'i bil haidi huwal farji faqat. Ingatlah, yang dilarang bagi lelaki itu terhadap wanita yang haid cuma kehormatannya saja. Dan tentu saja yang tadi saya sebutkan yang lainnya. Falizauj, maka bagi seorang suami ayataladdada min imra'atil haid bi kulli syai'in ma'adal ilaji fil farji. Enggak dilarang seorang lelaki itu beristimta, bahasanya istimta, bercumbu dengan istrinya yang sedang dalam kondisi haid. Apa saja yang mau dia lakukan dengannya tidak diharamkan kecuali pada farji dan duburnya. Karena dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala annahu lamma nazala qaulu ta'ala, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita-wanita dalam kondisi haid. Qala Nabi, kata Nabi, isna'u kulla syai'in nikah, kamu boleh berbuat apa saja dengan istrimu kecuali mengumpulinya, jima pada kehormatannya, tidak boleh. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Sebagian istri Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan syarat yang sahih, karena adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza arada minal haidi syai'an, bila beliau menginginkan istrinya yang dalam kondisi haid sesuatu, alqa ala farjiya sauban, maka Nabi akan meletakkan kain yang menutupi kehormatan istrinya. Selainnya maka tidak haram baginya. Qultu, kata Abu Malik, aku berkata, wa aqwa ma yata'ayyad bihadzal qaul hadisu Masruq annahu qala li Aisyah. Dan di antara perkara yang menguatkan urusan ini, apa yang terdapat dalam hadisnya sahabat Masruq ketika dia bertanya kepada Aisyah, inni uridu an as'aluki an syai'in wa ana astahi, sebenarnya aku ini mau tanya sama engkau wahai Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala, cuma aku malu dengannya. Qalat, kata Ummul Mukminin, inna ma'ana ummuk, aku ini kan ibumu. Ini perhatikan itu. Ia mengatakan inna ma'ana ummuka, aku ini ibumu, berarti istri Nabi itu ibunya kaum mukminin. Makanya orang Syiah itu kebangetan, kelewatan batas yang sudah luar biasa lewatnya ketika mengatakan ibunya berbuat zina. Mulut orang Syiah itu kotor. Dia menuduh Aisyah berbuat apa? Zina. Maka Anda jangan heran kalau orang Syiah itu ketika dia itu menuduh Aisyah berbuat zina, dia gemar berzina. Orang Syiah itu gemar berzina. Dan salah satu ajaran Syiah mengajarkan wanita-wanita berbuat zina. Bahkan dikasih label peringkat paling tinggi. Wanita itu kalau semakin banyak zinanya menurut orang Syiah, makin tinggi derajatnya. Nauzubillah. Cuman mereka menyebutnya apa? Mut'ah. Tahu mut'ah itu? Kawin kontrak. Dikontrak sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang dikontrak cuma 2 jam. Nauzubillah min dzalik. Ini orang Syiah. Coba lihat, ketika dia menuduh Aisyah berzina, Allah balik. Dan memang para ulama mengatakan al-jazau min jinsil amal, balasan akan diberikan oleh Allah sejenis dengan amal seorang. Ketika orang menuduh orang lain berbuat zina, Allah akan membalikan. Penuduh itulah yang berbuat apa? Maka lihat, orang Syiah nggak ada yang selamat dari perbuatan zina. Dalam beberapa buku yang ditulis oleh orang telah bertobat dari perbuatan zina. Ketika Khomeini, tahu Khomeini, Bu? Si tokoh Syiah yang sudah mati ini, ditanya oleh muridnya, dia ingin memut'ah anak perempuannya. Maksudnya begini, karena Khomeini mengajarkan mut'ah, maka datanglah muridnya berkata dia ingin memut'ah anaknya Khomeini. Ditolak sama Khomeini. Kata anak muridnya, ini kok aneh, menyuruh orang mut'ah tapi anaknya gak boleh dia apa? Ini aneh. Makanya memang mut'ah itu ajaran yang jelek. Sebenarnya fitrah orang itu gak mau. Namanya
manusia itu fitrahnya nggak mau dimut'ah. Saya atau tidak ibu? Nah, apa nilainya wanita cuma dikasih, nah ini 2 juta 2 hari mut'ah. Nah, walaupun apa bedanya dengan wanita lacur? Saya enggak. Nah, saya itu mereka ibu-ibu jangan heran kalau banyak wanita lacur yang ikut ajaran apa? Syiah. Karena itu dianjurkan sama mereka. Ajaran yang menjijikan. Nah, maka kalau ibu-ibu ketemu orang Syiah, udah tutup telinga, pejem mata. Ntar kalau udah lewat, baru Anda bersyukur karena setan sudah lewat. Syiah itu memang setan dari bangsa manusia. Afwan agak kasar ini, Bu ya. Ya kan orang Syiah udah keterlaluan sih. Sudah saya keterlaluan. Nah, kembali kepada pembahasan. Innama ana ummuk. Aku ini ibumu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau ibunya ibu dituduh oleh orang lain, ibumu itu pezina, apa ibu lakukan? Hah? Mantap, rugi bu. Rugi kalau cuma marah. Kalau saya ambil pedang, saya gorok lehernya. Baru cukup, paham ya bu? Karena memang begitu yang pantas. Ya masa wanita yang baik melahirkan kita mau dituduh berbuat apa? Zina, alhamdulillah. Lebih daripada itu, yang menuduh Aisyah berbuat zina itu kan sama dengan menuduh suaminya. Suami wanita apa pantas? Kalau Aisyah itu dituduh berzina, lalu siapa Nabi kalau begitu? Masa Nabi menikah dengan wanita apa? Berzina. Buktinya sampai meninggalnya Nabi di rumahnya siapa? Apa pantas dia menuduh Aisyah berzina? Nauzubillah min dzalik. Makanya mulut orang Syiah itu kotor. Ibu kalau ketemu orang Syiah bicara nih jejali terompah gitu ya. Kalau nggak ada seterompah aspal gitu biar nggak bisa dibuka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kita lewat dengan istri, alhamdulillah. Saya bersyukur ada orang Syiah mati meninggal dunia. Enggak, saya sebut mati. Nah, karena mana ayatnya meninggal mati. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Oh, sudah sirna satu lagi perusak di muka bumi ini. Kok jadi kesana ini? Inna ana ummuk wa anta ibni. Engkau adalah anakku, aku ini ibumu. Fakal, jadi maksudnya kenapa malu? Anak itu kalau mau bertanya sama ibunya itu ya wajar. Fakal, kata masuk mali rajuli animba minal ra'atin min imra'atin wa yahaid. Apa yang boleh bagi seorang suami terhadap istrinya yang sedang dalam kondisi haid? Kalau kata Aisyah, lahu kullu syai'. Dia boleh melakukan semua hal illa farjiha. Illa farjiha. Kecuali nggak boleh baginya apa? Kehormatannya. Maka nggak boleh mengumpuli pada farjiha. Wala syakka, tidak ragu lagi kata beliau, anna Aisyah min alamin nasi bi hukmi hadhil masalah li anna zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tentu lebih tahu dibandingkan manusia yang lain dalam masalah hukum seperti ini karena Aisyah adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat itu dikeluarkan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau dengan sanad yang sahih. Wallahu taala alam bishawab. Tanbih, catatan penting. Hunaka qaulun akhar lil ulama. Dalam masalah ini ada pendapat ulama yang lainnya, Bu. Anna ma yajuzu lirrajul istimta' bi min imra'atin hadi wa huwa kullu syai'in ma ada ma baina as-sarrati ila rukbah. Wa li hadzal qaul adillatuhu. Lakin al-qaul awwal arjah wallahu a'lam. Ada para ulama yang berpendapat laki-laki itu enggak boleh beristimta' dengan istrinya pada apa yang terdapat antara pusar sampai lutut. Jadi mulai antara pusar sampai lutut itu nggak boleh. Kata pendapat sebagian dan mereka punya dalil-dalil. Nah, ini bisa diterangkan dalam kitab Jami' Ahkam Nisa oleh gurunya Syekh Abu Malik yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi. Hafizahullah ta'ala. Tapi kata beliau pendapat pertama yang kuat, yang dilarang itu cuma apa? Farjinya saja. Dan tentu saja tidak boleh mendatangi duburnya, haram hukumnya. Yang ketiga, idza taharatil mar'atu min al-haid fala yahillu li zawjiha yujami'a illa idza tasalat. Qultu hadza khilaf bain ulama. Syekh Abu Malik berkata, wanita yang telah suci dari haidnya tidak halal bagi suaminya
wanita yang suci dari haidnya tidak halal bagi suaminya mengumpulinya kecuali dia telah mandi. Saya katakan ini khilaf para ulama. Berbeda pendapat para ulama. Abu Hanifah, Imam Al-Albani berpendapat tidak ada kewajiban harus mandi dulu kalau mau berkumpul. Halalnya wanita itu tidak mesti harus mandi dulu baru halal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 222, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dan jangan kalian mendekati wanita-wanita yang haid sampai mereka suci. Bila mereka telah suci, datangilah mereka dari arah atau tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat bila dia telah suci diartikan dengan mandi. Padahal makna ayat ini lebih jelas dan lebih gamblang. Yang bila dia sudah suci itu maksudnya jika telah terputus darah haidnya itu. Jika dia telah terputus darah haidnya. Sehingga boleh berpendapat jika wanita itu telah membersihkan kehormatannya, kemudian suaminya mengumpulinya, itu sudah halal baginya. Wallahu a'lam bishawab. Saya condong kepada pendapat yang kedua. Tetapi saya menganjurkan sebagaimana Syalbani menganjurkan agar dia menunda sampai mandi. Bukan sampai suci, sampai mandinya. Kenapa? Karena itu aqwa wa athhar, lebih menguatkan, lebih mensucikan, lebih membaguskan kondisi si wanita tersebut bagi suaminya. Alaysa kadzalik? Imam Mujahid berkata tentang firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222 itu mendukung pendapat yang pertama, lin nisa'i tuhran. Wanita itu baginya ada dua kesucian. Turun qaulu ta'ala, kesucian dalam firman Allah Ta'ala hatta yathurna, sampai dia suci. Yaitu idza tasalna wa la ta'ilu li zawjiha tatartasila. Yakni apabila dia itu sudah mandi, maka tidak halal bagi seorang suami, kata Imam Mujahid, sampai dia mandi. Yaqulu fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka Allah mengatakan datangilah mereka itu dari sisi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ai min haitsu yakhrujud dam, dari tempat keluarnya darah. Fa illam ya'tiya min haitsu amarallah fa laysa minat tawwabin wala minal mutatahhirin. Sebab kalau dia tidak mendatangi dari tempat yang diperintahkan oleh Allah, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat dan bukan orang yang selalu menjaga kesucian. Walhasil penulis berkata, pendapat yang dikuatkan oleh beliau adalah pendapat yang mengharuskan mandi. Saya pribadi contoh dengan pendapat Syalbani. Dalam kitab Adabus Sifah diterangkan bantahan-bantahan tentang hal ini. Tapi saya katakan menunggu sampai mandinya itu hak. Faham? Maka bagaimana kalau seorang wanita misalnya suatu ketika dia dalam kondisi sakit tidak mungkin mandi, setelah itu kalau nunggu sampai selesai mandi ya kalau sembuhnya sehari sembuh lah, kalau setahun baru sembuh misalnya. Nah ini kan musibah bagi siapa? Bagi suami. Alaysa kadzalik? Wa qad abqa al-ilmi ala anna al-mar'ata la ya'tiha zawjuha wa irra'ati tuhra hatta taghtasila khilafan Ibnu Hazm. Al-ilmu telah menyebutkan bahwa wanita tidak boleh suaminya mengumpulinya walaupun dia telah melihat telah suci sampai dia itu mandi. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sependapat dengan Abu Hanifah. Tidak dibenarkan kecuali oleh sahabat. Diperbolehkan selama telah terputus dari darah haidnya itu. Bahwa soal ada pertanyaan. Idza kanat zawjatul muslim kitabiyah. Nah, ini musyilah ini. Fahal tujbar alal irtisali amla. Kalau istri seorang lelaki muslim itu wanita kitabiah, siapa tahu kitabiah itu? Yahudi atau Nas. Jadi seorang muslim menikah dengan wanita Yahudi atau menikah dengan wanita Nasrani, haruskah wanita ini dipaksa mandi dulu atau kan nggak perlu dipaksa mandi? Atau soal yang kedua, wanita Nasrani yang dinikahi oleh seorang muslim setelah dikumpuli kan junub ya Pak ya? Wajib mandi nggak wanita itu? Wal jawab, jawaban beliau anna tujbaru al ightisal wa la yajuzu li zawji ay yaqrabaha illa ba'da an tartasila li anna al-ayat lam takhus muslimatan min ghairiha.
Beliau mengatakan harus dipaksa mandi, nggak boleh suaminya mendekati wanita itu, maksudnya mengumpulinya sampai dia itu mandi, karena ayat ini tidak dikhususkan bagi muslimah saja, bagi istri-istri seorang muslim harus mandi. Ini bukti menunjukkan wanita kitabiah halal dinikahi oleh lelaki muslim. Tapi kebalikannya tidak boleh. Nggak boleh wanita muslimah dinikahi oleh lelaki kitabi. Lelaki Yahudi dan Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Gimana Ustaz, di tengah-tengah jalan yang wanitanya masuk Islam, wanitanya masuk Islam, apakah wanita ini masih sah menjadi istri bagi lelaki tersebut? Tidak. Nggak boleh dilanjutkan pernikahannya, faskhun pernikahannya, terpisahkan dengan sendiri sampai si lelaki tadi masuk Islam. Dua, gimana kalau di tengah-tengah perjalanan naudzubillah suaminya murtad, masuk Islam kemudian suaminya apa? Murtad. Apakah pernikahannya tetap dilanjutkan? Tidak boleh, karena itu terpisahkan dengan sendirinya. Wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki muslim. Faham tuh? Nah, Allahu a'lam bishawab. Wal jawab. Yang keempat, ar-rabi, at-tawaf. Larangan bagi wanita yang haid berikutnya adalah tawaf. Tawaf itu apa artinya, Bu? Secara bahasa artinya mengitari. Secara agama maka maknanya apa? Ibadah khusus yang dilakukan dalam rangkaian manasik mengelilingi apa? Baitullah Ka'bah. Berapa kali putaran? 7 kali. Tawaf itu ada romalnya enggak? Romal itu artinya lari-lari kecil. Apakah tawaf itu diwajibkan berlari-lari kecil? Disunahkan berlari-lari kecil enggak tawaf itu? Bagi laki-laki tawaf itu disunahkan berlari-lari kecil itu kalau tawaf kudum. Tahu tawaf kudum, Bu? Tawaf ketika pertama kali Anda datang masuk ke dalam Baitul Haram lalu melakukan ibadah tawaf itu. Nah, itu dilanjurkan bagi laki-laki berlari-lari kecil. Tapi selain tawaf kudum hanya berjalan kaki. Lari-lari kecilnya itu hanya pada putaran pertama, kedua dan ketiga. Sudah banyak yang umrah kan ya? Pernah umrah ya? Sudah pernah umrah? Sebagian belum ya? Nah, saya doakan mudah-mudahan segera bisa berangkat umrah. Baik, tawaf bagi wanita haid nggak boleh. Wa huwa haramun 'alal haidi bil ijma'. Dia merupakan perkara yang haram disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Aisyah berkata, "Anna lamma 'adat fil haji," ketika Aisyah itu sedang haid di saat melaksanakan ibadah haji, qala Nabi berkata kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghairu anna tatufi bil baiti hatta tadkhul." Lakukan apa saja yang biasa dilakukan orang yang berhaji, keselain dari tawaf. Jangan tawaf di Baitullah sampai kamu apa? Suci. Berarti ini larangan tawaf bagi wanita yang haid. Sekaligus ini dalil yang membuktikan nggak apa-apa wanita haid itu baca Quran, berzikir. Bukankah orang haji itu diperintahkan untuk banyak ibadah itu? Baca Quran, berzikir. Nah, Nabi mengatakan melakukan yang dilakukan oleh yang berhaji kecuali tawaf. Berarti ibu boleh baca Quran. Maka umat nggak apa-apa kalau haid baca Quran, nggak apa-apa. Walaupun ada khilaf yang kita akan bicarakan di lain waktu insyaallah. Tapi pendapat yang kuat nggak apa-apa dibaca Quran, berzikir menyebut nama Allah nggak apa-apa, mengucapkan istighfar juga tidak ada larangan. Wa sayati mazidu bayanu li hadza fi abwabil haji insyaallah taala, dan kita akan terangkan lebih luas pada bab haji insyaallah. Nah, ini bentuk larangan-larangan yang dilakukan bagi orang yang sedang dalam kondisi haid atau nifas. Saya tambahkan satu untuk perkara yang boleh bagi yang haid. Hal yang boleh bagi wanita yang haid, zikrullah wa qiraatul Quran. Enggak dilarang berzikir mengingat Allah dan membaca Quran. Hada jaiz. Boleh. Lil haid bagi wanita haid, wal junub bahkan orang junub ala rajih menurut pendapat yang paling kuat.
Wa madzhab Abu Hanifah, ini madzhabnya Imam Abu Hanifah dan yang masuk dari madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dinukil oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa. Kalau ditanya, wa yu'ayyidu hadza hadis Ummu Atiyah. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Hadis Ummu Atiyah, ia berkata, "Kunna nu'maru an nakhruja yawmal Aid hatta nukhrijul bikra min hidriha hatta nukhrijul huyadha fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirim wa yad'una bidu'aim yarjuna barakatan dalikal yawm wa tuhar." Kata beliau, dulu kami ini diperintahkan keluar di hari raya menuju musola, sehingga kami keluarkan wanita-wanita gadis yang sedang dipingit di kamarnya. Kami keluarkan wanita-wanita yang haid. Mereka berada di belakang manusia, bertakbir seperti takbirnya mereka, berdoa seperti doa mereka, berdoa dengan doa mereka, dan berharap keberkahan di hari itu. Waktu ratu dan kesucian hari itu. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita. Satu, wanita haid dan nifas, bahkan wanita pingitan tetap dianjurkan keluar dari rumah di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalil ini faedah yang kedua dijadikan hujah oleh Syalbani, salat Id itu hukumnya wajib. Alasannya, bukti wanita haid saja disuruh apa? Padahal wanita itu nggak wajib sholat berjamaah. Berjamaahnya nggak wajib, tapi ketika hari raya mereka disuruh apa? Datang berkumpul di musola. Faedah yang ketiga, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa wanita yang haid dan nifas itu posisinya di belakang manusia yang sholat. Faedah yang berikutnya, wanita yang haid dan nifas tetap bertakbir. Dikir atau bukan? Dikir. Mereka berdoa, dikir atau bukan? Ya, dikir dan doa. Tentu adalah lafzul jalalah yang diucapkan. Berarti nggak apa-apa wanita haid berzikir mengucapkan astagfirullah, nggak apa-apa. Dilapatkan dengan lisannya juga nggak apa-apa. Fa fi hadzal hadis annal huyyat yukabbirna wa yadhkurna Allah Ta'ala. Jelas sekali dalam hadis ini orang-orang haid itu mereka bertakbir dan mereka berzikir mengingat Allah. Wa yu'ayyidu hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah wa hiya haid if'ali ma yaf'al hajj. Dalil yang lainnya hadis yang tadi kita baca, ketika Nabi berkata kepada Aisyah, lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali apa? Tawaf. Berarti boleh berzikir. Wa ma'lum anna hajjul qurba wa yaqra'ul Qur'ana faqadzalikal haid. Sudah dimaklumi orang haji itu banyak baca Quran dan berzikir ya Allah. Sehingga Ibnu Hazm rahimahullah taala kitab Al-Muhalla juz yang 1 halaman 77 dan 78 mengatakan qiraatul Quran wasujud fihi wa masul mushaf wa dzikrullah taala af'alun khairun mandubun ilaiha ma'jurun fa'iluha faman idda'al man'a fi ba'dil ahwali kulli fa'ayati bil Qur'an. Membaca Quran, sujud. Ketika dia baca Quran itu ada ayat sujud, dia sujud, membaca mushaf, berzikir mengingat Allah Ta'ala. Ini semua perbuatan-perbuatan yang baik dan disukai bagi wanita yang haid, dapat pahala pelakunya. Maka barang siapa mendakwakan dilarang bagi wanita haid, wajib dia mendatangkan dalil-dalilnya. Dan nggak ada dalil. Berarti wanita haid boleh baca Quran. Hilang keraguannya insya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan kita soal jawab. Indah pun soal. Oh iskalat, ada pertanyaan Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi masalah haid mau nanya. Kalau umpamanya kan dalam rukun haji itu termasuk tawafadah. Tawafadah itu masuk rukun haji. Nah kebetulan pada waktu tawafadah itu saya haid gitu Pak Ustaz. Lalu di situ saya ngomong dengan Ustaz pembimbing, kita nggak boleh tawaf. Jadi kita dari jauh saja. Bukan tawaf wadah gitu ya, tawaf ifadah kali ya. Tawafadah terakhir. Kalau tawaf wadah itu bukan rukun, tapi wajib. Tapi wajib. Sebab tidak setiap yang wajib ada apa?
adalah rukun baginya. Oh iya Pak Ustaz. Tapi setiap rukun pasti hukumnya apa? Wajib. Nah, ya. Oh iya. Ya, jadi masalahnya Jadi pada waktu itu pas tawadah saya itu haid, saya nyampe ke beberapa ustaz, kita tidak boleh tawaf karena haid. Jadi dari jauh saja kita mengadakan salam perpisahan gitu Pak Ustaz. Jadi yang saya tanyakan di sini itu apakah haji saya itu sah atau tidak Pak Ustaz? Atau ada apa yang harus kami lakukan atau kami bayar? Itu Pak Ustaz. Terima kasih. kalau tawaf wada ditinggalkan hajinya tetap sah. Tapi kalau tawaf ifadah setelah Anda melempar apa? Jumrah, itu rukun. Nah, kalau tawaf ifadahnya nggak dilakukan, berarti kewajiban bagi wanita tersebut dia membayar kafarah, kemudian dia mengulang hajinya di tahun berikutnya. Ya. Tapi kalau tawaf wada tidak. Pak Ustaz, kalau melempar jumroh itu dalam keadaan haid itu bisa Pak Ustaz? Boleh. Boleh ya? Yang dilarang bagi wanita haid itu cuma tawaf. Oh iya. Cuma tawaf. Kalau ibu misalnya ketika mau tawaf ifadah itu haid, tunggu sampai suci. Begitu suci barulah Anda melakukan tawaf ifadah. Itu tawaf ifadah ya, Bu ya? Iya. Bukan tawaf wada ya? Ya, iya. Nah, demikian. Yang kedua Pak Ustaz, Nah, mau saya tanyakan. Oh ini masalah tadi kodok. Kodok. Makanya kita kan pada waktu kita tidak berpuasa, kita bisa mengkodok di waktu lain, Pak Ustaz. Dan di sini masalah sholat, Pak Ustaz. Jadi kebetulan saya ini alhamdulillah baru pulang umroh. Di sana itu disampaikan, ada yang menyampaikan begini. Kita kesempatan di sini kita mengkodok puasa-puasa dulu yang belum kita tinggalkan pertama. Yang kedua juga sholat Pak Ustaz, sholat wajib yang kita tinggalkan kita bisa kodok. Jadi kita niatkan mengkodok pokoknya sholat yang kita tinggalkan pada waktu yang telah lalu Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi Aisyah berkata, "Aharuri yati anti?" Apakah engkau ini wanita haruri? Kami mengalami masa haid di masa Nabi, kata beliau. Tapi kami tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kami hanya diperintahkan mengkodok puasa. Jadi jawabannya Ibu, untuk sholatnya nggak perlu dikodok. Jadi kalau di masa lalu seorang muslim ya mungkin dia telah berbuat maksiat, meninggalkan apa? Sholat. Sekian tahun dia nggak pernah sholat, kemudian dia taubat. Kata para ulama, taubatnya dengan cara memperbanyak sholat sunnah, bukan mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Diingat-ingat, wah 10 tahun 10 tahun sama dengan 120 bulan gitu ya Bu ya. 120 bulan kalikan lagi hari, kalikan 5, Masya Allah. Nggak begitu Ibu. Islam ini mudah. Maka cukup bagi orang yang dulunya di masa lalunya dia pernah meninggalkan sholat, perbanyak sholat sunnah. Sholat yang mengiringi sholat yang wajib, sholat duha, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, sholat witir, sholat-sholat yang dianjurkan oleh syariat, sholat sunnah banyak dilakukan. Dan Nabi mengatakan, "Fa bi sayyi'at hasanatan tamhuha." Ikuti perbuatan jelekmu di masa lalu, ganti dengan kebaikan di masa kini. Niscaya dia menghapuskan dosa-dosa di masa lalumu. Berarti ibu nggak perlu mengkodok sholat, tapi perbanyaklah melakukan ibadah sholat yang sunnah. Bagaimana dengan puasa? Ya, kalau puasanya masih kodok Bu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang nggak puasa selama 10 tahun, jadi 10 tahun itu berapa hari Bu? 10 bulan ya Bu ya. 10 tahun sekarang 10 bulan misalnya. Nah, maka ibu kali kan 30. Berarti berapa hari itu? Nah, hampir setahun ibu puasa. Ya itu dikobok. Puasanya tetap dikobok. Dan mengkodok puasa itu nggak mesti di mana? Makkah atau di Madinah. Karena ada orang beranggapan, enggak usah, kita kalau puasanya di Mekah itu dikali 100. Berarti kalau utang kita 300 tinggal 3 kali puasa. Ini nggak ada dalilnya Bu. Tidak ada dalilnya. Dan Nabi kita mengatakan, "Man amina amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan sebuah amal yang amalnya itu nggak ada contohnya, maka dia tertolak. Berarti bagi ibunda tadi yang bertanya, tugas bagi ibu cukup mengkodok apa? Puasanya saja, dan tidak perlu mengkodok sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Demikian. Barakallahu fiikum.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembayaran kafarat itu, apakah kita harus bilang sama orang yang kita berikan kafaratnya itu? Tidak dilazimkan baginya berkata ini uang atau harta untuk kafarat saya, enggak. Allah hanya memerintahkan dan Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Ya udah dengan niatnya. Kalau ibu sudah mengeluarkan makanan, ini makanan buat Anda mudah-mudahan berfaedah, kita meniatkannya untuk membayar kafarah sudah cukup, Bu. Jangan dilafalkan ya, afwan ya, jangan tersinggung ini makanan kafarah saya. Nah, kafarah apa? Kafarah di siang hari dengan suami bulan Ramadan. Ya, lebih malu kan gitu ya. Nah, sedikit. Berarti kalau ditanya, bilangnya hanya sedekah gitu ya Ustaz. Kalau ditanya ini, kalau ditanya ini apa nih? Ya, ini rezeki buat Anda makan. Dimakan saja halal insyaallah, begitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Rasulullah kan bersabda bahwa demam itu merupakan bagian dari panas jahanam, sehingga kita dianjurkan untuk mendinginkan demam itu dengan air. Nah, yang mau ditanyakan, mendinginkan dengan air itu apakah dengan dikompres saja atau ada cara yang lain? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innamal huma min fahi jahannam. Demam seseorang itu keluar dari hembusan api neraka jahanam. Jadi api neraka jahanam itu hembusannya di dunia ada beberapa macam itu. Satu demam, dua musim panas, itu termasuk hembusan api neraka jahanam. Ketika Ibnu Asir ditanya tentang seperti pertanyaan tadi itu, bagaimana cara mendinginkan demam yang dari sebab hembusan neraka jahanam itu? Beliau menyebutkan dua cara. Yang pertama yakni mengambil firso yang dibasahi kemudian diletakkan. Dia apa namanya itu? Dikompres. Yang kedua dengan cara berwudu atau mandi. Berwudu atau mandi. Nah, ini tentu kondisinya berbeda-beda ya Bu ya. Ada demam yang nggak mungkin mandi. Ada demam yang nggak mungkin mandi, maka dia mungkin wudu. Tapi ada juga demam yang nggak mungkin sama sekali mandi dan wudu, maka cukup dengan cara apa? Dikompres. Tapi ini tidak untuk dipraktekkan. Ketika kami di pondok, teman kami demam selama 3 hari, dikompres nggak sembuh, maka akhirnya kita minta mandi. Jadi siram air, biiznillah, kemudian apa Ibu? Sembuh. Tapi ini kasus yang jarang ya. Kalau di negeri kita ada orang demam disiram air, besoknya bisa kejar-kejar gitu ya. Maka kita katakan caranya dengan cara dikompres saja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kalau misalnya kita haid, kita sudah tidak keluar lagi itu darah haidnya Ustaz. Kita ambil lalu mengerjakan sholat dan melayani suami. Tapi setelah sholat darah haidnya keluar lagi, itu gimana Ustaz? Bila seorang wanita telah mengetahui adat kebiasaan haidnya dalam hitungan hari, bila ibu sudah paham ini sebenarnya sudah suci, kan hari yang ke-7 misalnya, atau hari yang ke-5 ibu punya kebiasaan suci di hari yang ke-5. Di hari ke-5 ibu suci, bersih. Setelah mengambil kapas, sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, kapas diambil, kemudian apa? Diikuti bekas darahnya. Kalau ternyata nggak ada bekas-bekas darah pada kapas tersebut, berarti ibu sudah apa? Atau ditandai dengan keluarnya apa ibu kemarin sudah saya terangkan? Keluarnya apa? As-sail, cairan ya, cairan berwarna putih atau kekuning-kuningan. Kalau itu sudah keluar berarti ibu sudah suci. Di saat itu ibu sholat lalu berkumpul dengan suami, darahnya keluar lagi, itu tidak berdosa. 2, bila darah yang keluar itu terbukti adalah darah haid lagi, maka kondisi ibu dihukumi mengalami haid lagi. Di saat itu tidak boleh sholat lagi. Paham ibu? Paham nggak? Tapi kalau ternyata esoknya kering lagi, bersih lagi, berarti kondisi bersihnya itu sudah masuk dalam kondisi ibu wajib untuk sholat kembali. Paham tuh? Dengan catatan dia bisa membedakan jenis darahnya, apakah haid ataukah apa? Istihadah. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengenai zakat Ustaz, apabila selama ini kami tidak berzakat,
apakah kami harus membayar zakat selama usia saya? Nah, ada dua keadaan. Yang pertama, Ibnu Hazm menyebutkan faida kana la ya'rifu hukm zakat. Kalau dia tidak tahu hukum zakat, maka Nabi berkata rufi'al qalam an salas. Pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya alim nasi hatta yatadzakkar. Dari orang yang lupa sampai dia mengetahuinya atau ingat. Berarti tidak dikenai hukum ya. Kalau misalnya dia tidak tahu. Keadaan yang kedua, dia tahu hukum, tapi dia tidak mau membayar zakat atau malas bayar zakat, maka kondisi ini dia wajib membayar zakat yang dulu tidak dia bayar. Jadi misalnya ibu punya harta 1 miliar, sudah selama 10 tahun nggak pernah bayar zakat, padahal dia tahu hukumnya apa? Wajib. Maka dia wajib membayar zakat 10 kali. 10 kali. Bahkan Umar bin Abdul Aziz berpendapat wajib dirinya diambil setengah hartanya, ditambah membayar 10 tahun. Ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi begini, 1 miliar tadi diambil dulu separuhnya. Berapa itu? 500 juta. Kemudian 500 juta sisanya dikeluarkan, berkurang 2,5%. Sisanya lagi keluarkan, berkurang 2,5%, sampai 10 kali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan demikian dilihat dulu ibu kondisinya, apa karena tahu atau karena tidak tahu. Kalau karena tidak tahu, ya tidak ada dosa, tidak wajib zakat. Kalau dia tahu, maka dia keluarkan zakatnya selama hari yang dia tinggalkan itu. Barakallahu lana wa lakum wa alayna. Wallahu a'lam bishawab. Ketika saya masih gadis mungkin belum pernah membayar zakat, itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ketika masih gadis, sudah begini zakat apa dulu nih? Yang saya terangkan tadi zakat mal loh ya. Yang saya sebutkan tadi zakat bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cukup dengan taubat, bukan zakat fitri ya. Kalau zakat fitri ibu cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Diganti dengan memperbanyak apa? Sedekah yang nilainya sunnah. Gimana maksud kalau dia semua zakat termasuk zakat mal? Sejak gadis saya sudah punya simpanan, sebenarnya wajib zakat, tapi kemudian saya nggak tahu hukumnya, maka tidak kena dosa. Orang tidak terkena apa? Hukum itu tidak kena dosa. Dia tidak wajib membayar zakatnya itu, tidak perlu mengqadhanya. Tapi bila dia ingin menyempurnakan, dia membayar sedekah yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dari anak-anak yang bercerai, orang tua yang bercerai, apakah berhak mendapatkan zakat karena bapaknya masih hidup cuman tidak memberikan nafkah? As-shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah atau zakat itu diutamakan bagi orang fakir dan juga orang yang miskin. Bila Anda melihat ada anak-anak korban perceraian, mereka terlantar, mereka miskin, orang tua mereka tidak lagi memperdulikannya, maka dia termasuk kategori yang berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Boleh dizakati ibu. Oh, bapaknya masih ada usaha, tapi bapaknya menelantarkannya, maka kondisi anak ini yang dizakat. Yang dizakat itu bukan bapaknya, yang dizakati siapa? Si anak tersebut. Dia dinafkahi Ustaz. Tiap bulan dinafkahi oleh orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak datang ke tempatnya. Berarti bukan termasuk orang miskin kalau dia memang ada hartanya. Dia dinafkahi Ustaz tapi nggak cukup, nafkah cuma sehari sekali makannya. Padahal kebutuhan makan berapa? 3 kali misalnya. Berarti dia miskin. Boleh pula untuk dizakati. Selama dia fakir dan miskin, berhak mendapatkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz nanya, bagaimana hukum pada saat sholat ya, para sahabat? Bagaimana para sahabat wanita di zamannya Rasulullah itu ketika menuntut ilmu pada Rasulullah? Apakah mereka juga seperti yang ada dalam menuntut ilmu itu duduk satu di melingkari itu? Apakah memang harus memakai tabir atau gimana? Nah, di antara etika menuntut ilmu bagi para wanita, yang pertama wanita menutup auratnya dengan baik. Menutup aurat dengan baik. Dan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat sebagian ulama. Sedangkan sebagian ulama lagi berpendapat seluruh
tubuhnya. Etika-etika yang lainnya seperti membentuk daurah, membentuk lingkaran, ini disesuaikan dengan keadaannya. Kalau Anda dalam sebuah ruangan yang telah disusun kursinya dengan susunan yang apa? Rata di kelas itu ya, maka tidak harus dalam bentuk apa? Daurah, tidak, setengah lingkaran tidak. Dan itu boleh, tapi yang perlu dicatat merapatkan barisannya. Jadi nggak boleh apa namanya belentong-belentong begitu, bolong-bolong jangan. Satu di pojok timur, satu di pojok selatan, gitu ya. Satu ngantuk, satu tidur, gitu. Enggak. Jadi harus apa? Merapatkan barisannya. Di antara etika yang berikutnya, sempurnanya majelis ilmu laki-laki dengan perempuan itu memang dibalik hijab. Itu yang paling sempurna. Dan itu yang paling baik. Sehingga para sahabat menuntut ilmu kepada Aisyah dari balik tabir. Jadi kalau para sahabat mau bertanya kepada istri Nabi, dibalik apa? Hijab. Begitu. Nah, sebagian para wanita datang kepada Nabi bertanya langsung, karena waktunya tidak lama. Datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah," berhadapan dengan Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana di antara kami ada yang begini, ada yang begitu, dan seperti itu demikian." Nah, makanya juga boleh. Nah, saya katakan dalam masalah ini berikan kemudahan dan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi ibu-ibu. Kalau memang misalnya diberi tabir itu manfaat, itulah yang paling diharapkan. Kalau tidak, ya perlahan-lahan. Mungkin sebagian wanita sudah menutup auratnya sudah benar, dia sudah menutup aurat dengan benar, kemudian belum sanggup untuk memakai apa? Tabir. Ya mudah-mudahan ke depan majelisnya pakai apa? Tabir. Itu diantara etika dalam bermajelis. Demikian barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Nah, bagaimana kalau zakat itu kita berikan kepada guru ngaji misalnya Pak Ustaz, boleh kan Ustaz? Sedangkan mereka tidak termasuk kategori fakir ataupun miskin Pak Ustaz. zakat diberikan kepada seorang ustadz. Kalau ustadznya masuk dalam kategori yang 8 golongan itu boleh, Bu. Tapi kalau nggak masuk dalam 8 golongan itu, ya kalau ustadznya bukan termasuk miskin, ustadznya juga bukan termasuk fakir, ya nggak boleh. Harusnya ustadz itu yang berzakat, dia yang berzakat. Ustadznya udah pakai mobil, ustadznya udah pakai motor, ustadznya sudah punya tempat tinggal, ya jangan dizakati. Ustadznya yang mengeluarkan apa? Zakat. Ya kalau misalnya ustadz ini titipkan, bagaimana kalau dititipkan zakat ini kepada seorang ustadz? Kalau memang dia terpercaya dan disalurkan kepada yang hak, ya boleh. Tapi kalau diberikan kepada ustadznya, nggak boleh. Ustadz itu nggak punya bagian zakat kalau dia bukan termasuk fakir dan memang sebagian ulama yang berpendapat kan dia masuk dalam kategori fi sabilillah. Kita katakan ada yang lebih berhak. Fi sabilillah yang diutamakan, kalau fi sabilillah yang berperang di jalan Allah, mujahidin ini lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Maka hindarkan menzakati ustadz yang mampu. Ustadz-ustadz yang sudah punya kesanggupan jangan dizakati. Justru dimintai zakat si ustadz tersebut. Paham tuh? Selamat Ustaz, satu lagi mau tanya di hotel Ustaz. Dulu waktu ibu masih hidup, ibu sempat menolong orang ambil motor atau kredit motor atas nama ibu Ustaz. Tapi setelah kurang lebih 1 bulan motor tersebut dibawa lagi oleh orangnya. Terus sampai ibu diulang motornya dibawa lari sama seorang ibu tadi pinjam motor. Ibu tadi waktu ibu masih hidup, ibu ada menolong orang ngambil kredit motor gitu Ustaz. Oh gitu. Kredit motor atas namanya ibu. Nah, setelah 1 bulan orangnya pergi kabur gitu Ustaz, bawa motornya. Nah, sampai ibu meninggal, itu kreditannya belum selesai Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah sebagai anaknya ini wajib untuk melunasi kreditannya atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini perjanjiannya antara si ibu dengan dealer. Kemudian ibu juga membuat perjanjian dengan orang yang ketiga yang dibantu untuk mengkredit motor tadi itu. Kan gitu ya? Maka antara orang tersebut dengan ibu ini berbeda kaitannya dengan ibu dengan pihak yang mengeluarkan motor atau dealer. Berarti si ibu punya hutang dengan dealer. Kan gitu kok maksudnya? Iya. Katakanlah 10 bulan. Apakah anak-anaknya wajib melunasinya? Wajib. Dia wajib melunasinya karena Nabi berkata,
mu'min ala ahdi. Orang beriman itu terikat dengan janjinya. Orang beriman itu terikat dengan apa? Perjanjiannya. Maka karena perjanjian si ibu ini mau melunasi kepada pihak dealer, maka ibu ini punya hutang. Nah, anak-anaknya harus melunasi hutang piutang ibunya. Nanti kalau Pak Ustaz, yang berjanji itu yang ini orangnya tadi itu Ustaz, bukan ibu, itu cuma di pinjam KTP sama syarat-syaratnya itu nggak Ustaz. kalau tidak ada kewajiban, berarti cuma dimintai bantuan KTP, iya, pinjam ibu KTP ini, sama atas nama kakak. ibu ini, Iya, kemudian orang ini melakukan sebuah apa? Ya kan orang itu bukan orang sini Ustaz, orang Klaten sana. Tidak wajib untuk membayar hutang. Karena yang berhutang berarti orang ketiga itu dengan pihak apa? Dealer. Saya pikir ibu ini yang membelikan motor kepada dealer, Oke. kemudian dia menjual lagi. Maka kalau seperti itu yang disebutkan tidak wajib. Oh iya. Tidak wajib baginya untuk membayar hutang. Karena yang berhutang itu si lelaki tersebut. Iya, makasih Ustaz. Barakallahu fiik, ya. Baik, kalau tidak ada kita coba sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.